Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianti dengan NIM 14/2021-001. Saya dari jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada minggu kedua ini, untuk materi mata kuliah IK, kita akan membahas dasar-dasar agama. Untuk pengertian dari agama sendiri adalah, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam Islam sendiri memiliki konsep yaitu din, dan makna-makna diantaranya yaitu yang pertama, keadaan berhutang. Apa sih yang dimaksud dengan hutang itu? Di sini kita bisa menjawab, kita berhutang kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, karena menjadikan manusia sebagai wujud eksistensi dan menjaga agar senantiasa terwujud. Dan yang kedua, penyerahan diri. Ungkapan memperhambakan diri bermakna menyerahkan dirinya untuk mengabdi atau berkhidmat, dan di sini juga bermakna mengembalikan diri kepada Sang Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan macam-macam agama. Di sini macam-macam agama. Yang pertama, ada agama samawi. Agama Syamawi ialah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui perantara Rasulnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, yang disebut agama Islam. Dan yang kedua, ada agama ardi, yang artinya bumi, ialah agama yang berasal dari bumi atau agama budaya hasil karya manusia, yaitu selain agama Islam, seperti contoh agama Buddha, agama Shinto, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri agama Islam. Yang pertama, agama Allah. Agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa wahyu langsung Al-Quran maupun wahyu tidak langsung seperti sunnah. Kedua, mencakup aspek seluruh kehidupan. Islam adalah agama yang mengatur manusia dalam semua larangan kehidupannya, mulai dari lahir hingga wafat. Dengan kata lain, tidak ada persoalan yang luput dari aturan Islam. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Yang keempat, berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Yang kelima, menempatkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya. Yang keenam, menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang ketujuh, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Allah menjanjikan al-jaza. Nah, marilah kita simak sebentar ayat berikut. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alatsu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-172. Nah, sudah sangat jelas melalui ayat tersebut bahwa manusia mengakui adanya Allah, dan kita sebagai manusia membutuhkan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah untuk meraih kehidupan yang bahagia. Di sini ada peran agama Islam dalam kehidupan manusia. Keberadaan agama Islam adalah untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antara satu dengan yang lain, sehingga keberadaan Islam memang terasa menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, sekarang untuk yang terakhir, garis-garis ajaran Islam. Kita sudah mengetahui aspek-aspek dari ajaran Islam, yaitu yang pertama, akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah segala cara upacara pengabdian yang bersifat spiritual yang telah diperintahkan. Adapun kewajiban kita sebagai umat muslim dalam aspek ibadah ini ialah yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat dan haji. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah nilai perilaku baik dan buruk. Dan yang terakhir ada muamalah. Muamalah ialah aspek yang bersifat bermasyarakat yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas muka bumi ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan dasar-dasar agama minggu kedua AIK. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.